Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Heriani, peserta Lansar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 17 kelompok 4. Kali ini saya akan berbagi pemahaman saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dapat menginspirasi ya. Yuk check it out. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Nah, unsur wawasan yang perlu kita pahami adalah salah satunya sejarah pergerakan kebangkitan Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Seperti kita tahu bahwa tanggal 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan ini dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Masih pada tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia bernama Indische Vereniging untuk kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Antara bulan April sampai Mei 1928 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat diadakan kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal dengan sebutan Kongres Pemuda I. Kemudian dilanjut pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lebih dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 dan berakhir atau dibubarkan karena sudah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang terakhir PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berdiri pada tanggal 7 Agustus sampai 29 Agustus 1945. PPKI ini disebut pembentuk negara karena dari PPKI ini disahkannya Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945, kemudian ditetapkannya dasar negara dan tujuannya gitu. Jadi PPKI ini sangat penting bagi pergerakan kebangkitan bangsa Indonesia. Lanjut yuk ke 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Pancasila ini konsepnya disampaikan pertama kali oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD 1945 ini dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini dapat diurai begini: Bina, Ika, Tunggal Iya, yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Itu kemudian diadopsi dari di dalam lambang NKRI Garuda Pancasila itu pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan saja, melainkan terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan berbeda kepulauan dalam kesatuan Nusantara. Kemudian yang terakhir, NKRI. Peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen di mana kala itu bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar tentang kemerdekaan sebagai negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita mengenal simbol pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kesemua itu adalah modal untuk kita bisa meningkatkan bela negara. Apa sih bela negara? Bela negara itu yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara apa sih yang ada di dalamnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019? 1. Cinta tanah air.
Aplikasinya bisa menjaga nama baik bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Misalnya, ikut serta dalam pemilu, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya dengan cara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nah, untuk seperti kita ASN gitu ya, siap lembur, siap melakukan pelayanan publik gitu tanpa pamrih misalnya contohnya ya. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Di tempat kerja misalnya kita rajin berolahraga, kemudian kita selalu ingin tahu gitu ya pengetahuan terbaru mengenai teknologi, misalnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, semua unsur langit di Mindmaxa ini diharapkan bisa mendorong tumbuhnya sikap atau nilai-nilai bela negara agar tumbuh dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, khususnya pejabat publik sebagai pelayan masyarakat tentunya ya. Dan sepertinya cukup sekian dulu pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.